Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak sekalian, alhamdulillah senang sekali kembali Ustaz bisa membersamai semuanya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa dalam kesehatan, ada dalam keberkahan. Kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan ikuti pembelajaran ini dengan serius, dengan seksama, dan apa-apa yang kemudian nanti disampaikan bisa disimak dengan baik ya. Anak sekalian, beriman kepada hari akhir ini merupakan materi di kelas 9 yang wajib kita pelajari. Namun di luar itu juga sebagai seorang muslim tentu hal ini sudah menjadi kewajiban yang melekat karena bagian dari rukun iman. Dari materi ini, dari pembelajaran ini diharapkan semuanya kita bisa mengimani adanya hari akhir dengan benar. Mengimani dalam pemahaman kita bahwa iman itu membutuhkan paling tidak 3 unsur. Adanya keselarasan antara ucapan, hati, dan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman dengan benar. Ya. Ketika kita mengucapkan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan kita, maka hati kita dan perbuatan kita itu harus selaras. Itulah yang disebut dengan iman yang benar ya. Kalau kemudian ucapannya beriman pada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya mengingkari, perbuatannya walaupun bisa jadi selaras, itu tetap tidak disebut sebagai orang yang beriman. Dalam kategori lain itu biasanya disebut orang munafik ya. Ada ketidaksesuaian antara ucapan dengan hati ya. Nah, jadi diharapkan sekali lagi dengan materi ini semua dari kita mengimani adanya hari akhir dengan benar. Dengan benar maksudnya kayak gimana? Maksudnya tentu itu didasarkan pada dalil-dalil yang sahih yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita ya. Berikutnya kita akan mengetahui ya dalil-dalil tentang beriman pada hari akhir. Jadi tujuan dengan pembelajaran ini diharapkan kalian semuanya bisa mengetahui ya, tahu surat apa ayat berapa ya. Dalil ini tidak terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga diharapkan mengetahui dalil-dalil kauniyahnya, dalil-dalil yang sifatnya fenomena alam ya, didasarkan pada fenomena alam. Contohnya kondisi bumi semakin hari semakin rusak ya, ozonnya yang bolong-bolong gitu, kondisi sungai yang semakin hari airnya makin buruk, itu merupakan tanda-tanda akan adanya hari kiamat ya. Berikutnya diharapkan kita semuanya bisa menyebutkan dan menjabarkan pengertian iman kepada hari akhir. Menyebutkan dan menjabarkan tanda-tanda kiamat. Ya. Menyebutkan dan menjabarkan kehidupan setelah hari kiamat. Bagaimana kondisi seseorang apabila di bumi atau di dunianya melakukan hal yang maksiat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan seperti apa nanti kehidupan di akhirat. Kalau orang baik, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akan seperti apa nanti di akhiratnya. Diharapkan semuanya kita bisa mempelajarinya. Dan yang
tentunya yang paling penting dari pembelajaran ini adalah kita semuanya bisa menunjukkan perilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh adanya kehati-hatian dalam melakukan, karena apapun sekecil apapun dalam apa yang kita lakukan pasti Allah balas. Ya. Dalilnya sudah pada hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka Allah akan membalasnya walaupun seberat biji dzarrah, ya. Ya. Begitu juga keburukan, ya. Contoh hal yang sederhana yang mungkin kita lakukan dianggap sesuatu yang tidak berdosa. Contoh membuang cangkang permen, ya, cangkang permen kemudian kita buang sembarangan. Tentu walaupun perilakunya seperti perilaku yang sepele, itu bagi Allah Subhanahu wa taala ada catatannya yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhir nanti. Itu anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini. Kita masuk ke pendahuluan, ya. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman ada 6, ya. Rukun iman ada 6. Iman kepada hari akhir merupakan salah satunya. Anak sekalian, rukun iman ini merupakan salah satu kesatuan di mana jika ada yang tidak mengimaninya atau kita tidak mengimani salah satunya, maka bisa berakibat pada dosa besar dan bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam alias kafir, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal alam semesta ini. Nah, sekalian, Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengurus, maka Allah pula lah yang berhak untuk menghancurkannya. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa alam ini dirusak atau dihancurkan? Ya suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa tunggalnya, ya. Agak berbeda dengan keyakinan agama lain yang mengakui adanya beberapa Tuhan, ya. Islam adalah agama tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita takuti dan sebagainya. Adanya hari akhir merupakan bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Anak sekalian, dengan adanya hari kiamat, maka seseorang dapat memperoleh keadilannya. Sederhananya begini, contoh si A membuli si B, sementara si B itu tidak mampu untuk membalasnya. Jangan khawatir bagi para korban bully misalnya, atau korban kejahatan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat mencari keadilan itu nanti di akhirat kelak. Di dunia juga ada pengadilan, tapi tentu kita tidak bisa berharap banyak, ya, tentang keadilan yang diberikan di dunia ini, apalagi dengan kondisi akhir zaman seperti ini. Kita semua bisa tahu, ya, bagaimana kondisi penegak hukum kita, ya, bagaimana para aparat hukum begitu. Kelak ada pengadilan Allah yang akan membalas setiap kebaikan atau keburukan yang dilakukan, ya. Jadi hari akhir itu adalah salah satu bentuk kemahadiran Allah. Maksudnya adalah bagaimana kemudian semua yang kita lakukan itu ada balasannya, termasuk juga kejahatan, kebaikan, ya, sekecil apapun pasti ada balasannya. Berikutnya sekalian, kita akan
bahas ya dalil-dalil kepada dalil-dalil beriman pada hari akhir. Yang pertama ada dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annas sa'ata atiyatan la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kuburnya. Itu ada dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 ya. Berikutnya hadis Rasulullah, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal atau pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup, belum dihitan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati, sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya sekalian, pembagian hari akhir. Kita mengetahui ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Maksudnya kiamat sugro adalah terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu yang menjadi bagian dari alam semesta ini, seperti meninggalnya seseorang, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar itu proses terjadinya kehancuran alam semesta dan seisinya. Ya. Itu pembagiannya. Tanda-tanda kiamat sugro, tersebarnya minuman keras. Kita dengan mudahnya bisa mendapatkan minuman keras ya hari ini. Tinggal datang ke minimarket, lalu kalian cari ya. Ada banyak merek di sana ya. Ya banyak ya. Kadang di minimarket yang tersebar di wilayah kita juga banyak. Kemungkaran atau kemaksiatan yang merajalela. Ya. Kita sudah menjadi tidak ada shock lagi ya ketika melihat misalnya adanya berita pembunuhan, berita kejahatan-kejahatan yang lainnya, ya. Kemaksiatan itu sudah sangat merajalela. Ya. Berikutnya perzinahan dianggap sesuatu yang biasa. Ya. Itu sudah menjadi hal lumrah, bisa di kalangan para pelajar itu melakukan hal-hal yang ya hubungan suami istri dan sebagainya. Tentu kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang keempat, budak wanita yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Anak sekalian, banyak atau terjadi fenomena di mana anak yang dalam tanda petik mempekerjakan orang tuanya. Ya. Ya mohon maaf ya, ada di kalangan kita misal punya anak sementara kondisinya bekerja, maka dia titipkan kepada orang tuanya ya, alias si anak diasuh sama neneknya ya. Walaupun itu mungkin menjadi kesepakatan antar keduanya ya. Tetapi dalam kondisi ideal sebaiknya itu tidak dilakukan. Berikutnya, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, berapa banyak pondok pesantren yang gulung tikar ya, itu sudah tidak ada siswanya lagi, atau sekolah-sekolah yang berlabel Islam pun banyak yang gulung tikar sekalian. Ya. Entah itu karena tidak ilmu agama karena dianggap tidak penting, atau bisa jadi karena memang kelemahan dari pengelolanya seperti itu. Berikutnya, fitnah banyak menyebar di masyarakat. Maksudnya, sekalian, kita hari ini mendapati begitu banyak informasi yang berseliweran di kita ya, melalui medsos ya. Banyak informasi-informasi itu yang
bentuknya hoax ya, ya atau kebohongan ya gitu. Dan lain-lain misalnya. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Berikutnya tanda-tanda kiamat kubro. Paling tidak ada 10 ya tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia ya, sama seperti kita, sebangsa manusia, cuma diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Ciri-cirinya, contohnya secara fisik itu matanya buta sebelah, terus di dahinya ada tulisan kaf, fa dan ro ya. Dijelaskan kulitnya berwarna kecoklatan, terus rambutnya ikal ya, kulitnya gelap ya, begitu. Itu tanda-tanda fisik Dajjal gitu. Adapun kelebihan kekuatannya, salah satunya dia mampu mengitari atau mengelilingi bumi ini dalam waktu 40 hari saja ya. Tapi ini perlu penjelasan lagi, 40 hari di sini maksudnya apa. Berikutnya keluarnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah SAW. Menurut para ulama kemungkinan ini dari keturunannya Hasan. Hasan itu salah satu dari cucu Rasulullah SAW dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Imam Mahdi digambarkan fisiknya seperti Rasulullah persis ya. Matanya, kulitnya, semuanya persis seperti perawakan Rasulullah SAW. Berikutnya tanda kiamat kubro adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih. Di mana Masjid Menara Putih ini ada di daerah Damaskus atau Syria ya. Selanjutnya akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj juga sama, golongan dari manusia, cuma ini punya karakter yang sangat rakus ya. Karakter yang sadis ya. Secara fisik dijelaskan bahwa Ya'juj Ma'juj ini segolongan manusia yang memiliki kulit putih kekuning-kuningan ya. Terus hidung pesek ya. Matanya kecil ya. Begitu penjelasan berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj ini. Berikutnya ada keluarnya dabah. Dabah itu sejenis hewan melata yang bisa berbicara ya, dimana nanti salah satu tugasnya adalah mengingatkan manusia-manusia yang bermaksiat, maka dia ingatkan oleh dabah ini. Berikutnya tanda kiamat kubro adanya keluarnya asap ya, dukhon ya, keluarnya asap yang menyelimuti seluruh muka bumi ini. Berikutnya akan terjadinya longsor besar di bagian timur Jazirah Arab. Berikutnya longsor besar di Jazirah Arab. Terus kemudian akan terjadinya longsor besar di bagian barat Jazirah Arab atau sekitar Afrika ya, dan sekitarnya. Setelah itu maka akan keluar api besar dari Aden, dari Yaman ya. Api inilah yang kemudian menggiring manusia ya ke suatu tempat. Dan yang terakhir, sebelum benar-benar hancur bumi ini, akan terbitnya matahari dari sebelah barat, tempat di mana biasanya dia terbenam ya. Nah, sekalian, itu tanda-tanda kiamat kubro. Berikutnya nama-nama hari akhir.
Nama-nama hari akhir ada di surah Al-Qiyamah ayat 1, namanya Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Akhirah, Yaumus Sa'ah. Yaumus Sa'ah secara bahasa artinya sama ya, hari kiamat. Yaumul Hasr, hari di mana dikumpulkan. Yaumul Ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan. Yaumul Fasl, hari di mana diputuskan. Hari-hari di mana ada keputusan ini baik, ini buruk dan sebagainya. Yaumut Talaq, ya, hari di mana kita Yaumut Talaq, hari hampir sama dengan hari pertemuan, maaf. Talaq itu hari pertemuan. Ya. Berikutnya Yaumut Tawabun, hari di mana kita ditampakkan kesalahan-kesalahan kita. Itu sebagian dari nama-nama hari akhir. Ada banyak nama lain yang merupakan padanan atau nama-nama lain dari nama hari akhir ya. Selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan mempelajari ini, dengan mengimani hari akhir, maka diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang mawas diri, berhati-hati dalam bersikap ya. Itu dalam surah Al-Hasr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Kalimat utamanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Hendaklah diri kita memperhatikan apa yang sudah lalu untuk menyongsong masa depan. Masa depan itu apa ya? Hari akhir nanti. Berikutnya sekalian, diharapkan kita semua menjadi manusia-manusia yang punya perilaku yang baik. Kenapa? Karena kita yakin adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik. Berikutnya menjadikan manusia rajin dan bersemangat dalam beribadah. Ya. Pada kondisi tertentu, seorang anak itu akan lebih bersemangat dalam beribadah, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya kalau ada iming-iming hadiah. Ya. Contoh, Ahmad tolong belikan ini, nanti sisanya boleh kamu jajan ya, begitu contoh. Berikutnya anak sekalian, adanya hari akhir ini adalah hiburan bagi orang yang beriman. Kenapa disebut hiburan? Tadi ya, ada hal-hal yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, dan tentu juga ada ancaman ya. Sebaliknya ada ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang buruk, bagi orang yang perilakunya tidak baik gitu. Berikutnya hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hari akhir ini adalah lari dari perbuatan maksiat dan tidak meridhoinya karena takut akan ada azab ya pada hari itu ya. Jangan sampai kemudian kita berani berbuat maksiat. Kenapa? Sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat biji zarrah pun itu ada perhitungannya. Ya. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.